Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 43 Duda Limited Edition dan Cinta Lama. Deborah memilih menjauh dari keluarga Kayla dan lebih pro pada Sylvia, terlebih sahabatnya tersebut. Yakni Sylvia tengah mengandung buah hati yang telah lama ditunggu. Deborah tak menyangka bahwa Kayla tega menusuk Sylvia yakni berselingkuh dengan Edo. Aku enggak ngangka ternyata kamu busuk, Kay. Sudah punya suami tampan dan kaya seperti langit. Masih juga doyan selingkuh. Apalagi sama Mas Edo yang notabene suami Sylvia, sahabatmu sendiri. Dasar pelakor, mulai sekarang hubungan persahabatan kita putus, maki Deborah via sambungan telepon beberapa waktu lalu. Ketika pertama kali berita viral perselingkuhan Kayla mencuat ke publik, Kayla hanya bisa pasrah dengan kondisi yang ada. Sanksi sosial berupa kecaman dan hujatan sudah bertubi-tubi ia terima. Bahkan teman-teman sosialitanya juga menjauhi dirinya. Hingga ia dikeluarkan dari WAG pertemanan sosialitanya secara tidak terhormat. Kini ia sendirian dan tak punya teman sama sekali. Hanya kedua orang tuanya yang tersisa di sisinya. Sidang perceraian antara Langit dan Kayla berlangsung cukup cepat. Langit yang didukung bukti kuat untuk menggugat cerai Kayla serta koneksi yang cukup. Membuat semuanya bisa berjalan mulus. Sesuai keinginan ayah kandung dari Elang dan Ara tersebut. Sebelumnya kuasa hukum dari pihak Langit sudah menolak adanya mediasi. Sebab, Langit sudah memutuskan. Menyerahkan semua urusan perceraiannya dengan Kayla pada kuasa hukumnya. Ia tidak akan hadir selama proses perceraiannya berlangsung. Langit beralasan pada pihak pengadilan bahwa dirinya tengah fokus mengobati kedua orang tuanya di Malang yang sedang sakit. Semua saksi dan bukti sudah ada di tangan kuasa hukumnya untuk diajukan selama persidangan hingga ketok palu. Yang menyatakan bahwa ia resmi bercerai dari Kayla Andini Sastro. Sedangkan Kayla yang sebelumnya di bawah tekanan Langit perihal gugatan perceraiannya. Kini tengah mencurigai sesuatu. Langit sempat mengultimatum dirinya jika mempersulit proses perceraian mereka. Maka Kayla bersiap akan dituntut ke penjara mengenai tindak kekerasan serta penculikan pada Ara. Alhasil Kayla mengikuti segala apa yang diinginkan Langit dalam proses perceraian mereka. Karena ia takut masuk penjara. Hal ini Kayla sampaikan pada Kombes Pol Purn Sastro Dwipangga selaku ayahnya. Walaupun terbilang sangat terlambat. Karena besok adalah ketok palu sidang terakhir. Berupa keputusan dari hakim perihal gugatan perceraian Langit dan Kayla. Papi Kayla juga tengah disibukkan dengan masalahnya sendiri, sehingga ia tak fokus pada masalah perceraian putrinya. Hanya saja ia tetap berupaya membantu Kayla menyelidiki sesuatu yang ia curigai antara Langit dan Ara. Sebab Langit terlihat sangat ngotot meminta hak asuh Ara, yang jelas di benak keluarga Sastro bahwa Ara bukan anak kandung Langit. Ia memang tak membeberkan fakta yang sebenarnya pada Kayla maupun mertuanya tersebut. Bahwa Ara adalah putri kandungnya setelah ia melakukan tes DNA diam-diam.
Sehingga fakta bahwa Elang dan Ara adalah saudara kembar, sekaligus anak kandungnya dirahasiakan oleh Langit dari keluarga Kayla. Kayla, teriak Kombes Pol Purn Sastro Dwipangga memanggil putrinya. Kayla yang sedang sarapan bersama ibunya di meja makan, begitu terkejut mendengar teriakan sang ayah. Terlebih papi Kayla berjalan keluar dari kamarnya, dengan gestur yang tergesa-gesa sambil membawa ponselnya. "Ada apa, Pi?" tanya Kayla. "Sial, benar sial, kamu coba lihat ini," gerutu papi Kayla seraya menyodorkan ponselnya. Kayla langsung mengambil ponsel milik papinya, dan melihat isi chat yakni berupa laporan dari anak buah papinya, beserta beberapa foto di dalamnya. Kayla membacanya dengan seksama. Tak lama ia begitu terkejut mendapati fakta yang didapatkan oleh papinya tersebut. Takdir seolah mempermainkan kita. Ternyata bayi yang kita ambil secara diam-diam, tanpa sepengetahuan ibu kandungnya beberapa tahun lalu. Untuk menggantikan bayimu yang meninggal dunia, bayi Ara, faktanya putri kandung Langit dengan wanita itu. Dunia begitu sempit. Oh, benar sial, maki papi Kayla. Jadi laki-laki yang katanya berstatus sebagai suami dari ibu kandung Ara, yang mobilnya sengaja ditabrak oleh anak buah papi waktu itu. Hingga laki-laki itu meninggal dunia, bukan ayah kandung Ara. Bukan, laki-laki itu bernama Charlie Hudson. Dia ternyata hanya suami di atas kertas dari wanita yang bernama Nanda Maheswari. Fakta yang lebih mengejutkan lagi, ternyata Langit dan Nanda adalah sahabat dekat semasa kuliah di UGM. Jawab papi Kayla. Soal itu aku enggak tahu, Pi. Karena yang aku tahu sahabat Langit ya Binar. Soalnya dia enggak pernah bahas si Nanda. Apalagi sewaktu pernikahanku, Langit hanya undang Binar. Otomatis aku kecolongan soal wanita ini. Ucap Kayla yang baru saja melihat foto Langit dan Nanda ketika semasa kuliah di UGM. Kayla menceritakan pada papinya. Jika ia teringat Nanda Maheswari yang difoto tersebut, adalah ibu kandung Elang, teman sekolah Ara. Benar kata papi, dunia begitu sempit. Elang dan Ara saudara kembar yang sengaja kita pisahkan. Pada akhirnya takdir mempertemukan mereka kembali saat ini. Jika tahu takdirku seperti ini, lebih baik saat itu papi dan mami ambil bayi lainnya. Nasi sudah menjadi bubur, tak mungkin kita bisa mengubahnya menjadi nasi kembali. Kayla pun hanya bisa tertunduk lesu. Ia begitu menyesal karena orang tuanya mengambil bayi yang salah di masa lalu. Papi menduga mereka berdua melakukan hubungan intim sebelum kamu menikah dengan Langit, yang berujung menghasilkan janin Elang dan Ara. Tapi yang pasti bukan hubungan suka sama suka. Sebab yang papi tahu di masa lalu, Langit begitu menyukai Binar, putri kandung Arjuna. Bahkan Langit sampai rela ingin mendonorkan ginjalnya untuk Binar. Namun ditolak mentah-mentah oleh Bening dan Arjuna. Sekaligus ibu mertuamu yang tak rela jika ginjal Langit didonorkan, tutur papi Kayla.
Apa langit meruda paksa sahabatnya itu, Pi? Tanya Kayla penuh curiga. Bisa jadi, informan Papi masih menyelidiki tentang hal itu dan tempat kejadiannya. Siapa tahu ada bukti CCTV yang bisa kita dapatkan. Jawab Papi Kayla, jika kita masuk ke dalam jurang, maka keluarga mereka juga harus mengalami hal yang sama. Kayla nggak mau kita hancur sendirian. Langit dan keluarganya juga harus merasakan malu dan kehancuran tersebut. Apa jadinya jika Langit sampai dibenci oleh anaknya sendiri? Ternyata ayah kandung mereka adalah pemerkosa. Pasti dia akan sangat frustasi. Kayla tersenyum menyeringai. Otak jahatnya tengah bekerja menyusun rencana jitu untuk menghancurkan Langit dan Nanda. Ia tak mau melihat Langit bahagia. Sebab selama pernikahan mereka, Langit tak mampu membahagiakannya di atas ranjang. Dan kini laki-laki itu mencampakkan dirinya. Setelah bertemu wanita di masa lalunya sekaligus anak-anaknya. Ia dendam dan sakit hati terutama pada Langit serta keluarga mertuanya. Hari ini tepat 4 bulan. Langit sudah mengucap talak secara agama pada Kayla Andini Sastro. Kemarin ketok palu hakim telah mengesahkan bahwa Langit telah resmi bercerai dari Kayla. Hak asuh Ara juga jatuh di tangan Langit. Sedangkan kediaman pribadi yang selama ini menjadi hunian mereka yang ada di Bandung, Langit berikan pada Kayla. Untuk kediaman yang ada di Jogja, itu tetap menjadi milik Langit. Karena ia yang membeli rumah tersebut sebelum menikah dengan Kayla, Langit juga sudah menjual rumah tersebut. Sebab baginya terlalu banyak kenangan buruk di sana. Ketika ia menikah dengan Kayla dan hidup bersama di Jogja. Ia ingin melupakan dan mengubur masa lalunya bersama Kayla. Sehingga tak ada kenangan apapun yang tersisa. Sebab, ia akan membuka lembaran barunya bersama Nanda dan kedua buah hati mereka. Beberapa aset yang memang sudah Langit berikan atas nama Kayla. Seperti 2 mobil mewah dan gerai skincare yang ada di Bandung, tetap menjadi milik Kayla. Langit tidak terlalu memikirkan harta yang sudah ia berikan pada Kayla sebagai gono gini. Sebab, ia hanya ingin bercerai dari Kayla dan mendapat hak asuh Ara. Itu jauh lebih penting baginya ketimbang harta. Karena harta bisa ia cari kembali. Sedangkan dari pihak Kayla tidak mengajukan banding atas putusan hakim. Ia menerimanya walaupun hatinya tak ikhlas. Karena jika ia mengajukan banding, maka dipastikan Langit akan menjebloskan dirinya ke penjara perihal Ara. Alhamdulillah akhirnya aku sudah resmi bercerai dari Kayla. Ucap Langit seraya tersenyum membaca salinan putusan resmi dari pengadilan. Jadi dudah kok bangga toh, Mas. Piye sampeyan iki? Sindir Nanda. Keduanya saat ini tengah duduk di teras rumah. Elang dan Ara sedang tidur siang. Hari ini tepat hari Sabtu. Keduanya sedang libur bekerja. Duda limited edition tahu. Balas Langit tak terima. Memangnya tas? Apa, pakai limited edition segala? Ngadi sampeyan iki. Ledek Nanda. Ya,
soalnya selama pernikahan yang kemarin, duda limited edition ini nggak pernah bisa bercinta. Jadinya kan selama menikah kemarin, si Bul masih tetap terjaga keasliannya. Si Bul, siapa itu Bul? Kamu punya hewan peliharaan? Tanya Nanda kebingungan. Punya dong. Jawab Langit dengan pedenya seraya kedua tangannya memegang kerah bajunya sendiri. Hewan opo? Tanya Nanda semakin kebingungan. Makhluk ini sangat spesial. Cuma ada satu-satunya di dunia ini. Tak ada kembarannya baik dari segi bentuk, ukuran, panjangnya serta akurasi kecepatan maupun rasanya. Tak ada tandingannya. Jawab Langit seraya tersenyum tipis. Apaan sih? Masa kamu enggak tahu si Bul punyaku sih? Beneran deh aku enggak tahu. Bukannya dulu pas kuliah kamu alergi sama kucing. Ujar Nanda yang mengira bahwa Bul adalah sejenis kucing peliharaan Langit. Bul bukan kucing. Ucap Langit. Terus apa dong? Tanya Nanda yang semakin penasaran. Langit terlihat senang sekali membuat Nanda kebingungan. Membahas sosok Bul yang penuh misteri. Benar-benar polos. Padahal sudah punya 2 buntut kembar juga. Batin Langit. Bul nggak bisa bangun kalau bukan disentuh sama pawangnya. Bul itu bagian dari diriku yang telah lama hibernasi, Unda. Berkat Bul yang top dan tokcer, kita bisa punya elang dan ara. Langit pun menjawab sosok Bul dengan santai dan bangga. Seketika, sebuah bantal kursi langsung melayang ke wajah Langit. Tepat sasaran. Aduh, jerit Langit secara spontan. Wah, Unda pelanggaran ini. Terjadi KDRT. Ujar Langit seraya pura-pura kesakitan di depan Nanda. Padahal tidak sakit hanya karena lemparan bantal yang empuk tadi dari Nanda. Langit memberi nama senjata masa depan miliknya. Yang telah lama hibernasi dengan nama Bul. Suruh si Bulmu itu tetap semedi dalam sangkar. Jangan macam-macam. Omel Nanda yang seketika berdiri. Dan menatap tajam Langit yang mendadak mesium padanya. Langit pun ikut berdiri dan mengekori Nanda yang berjalan menuju pintu utama. Unda, jangan ngambek, nanti makin cantik loh. Kapan kita pergi ke kuahnya Unda? Teriak Langit dengan suara yang terdengar manja namun serius. Tahu ah, gelap, jawab Nanda yang masih kesal dengan Langit. Wah, Unda belum apa-apa kok minta gelap-gelapan. Hehehe, mulai besok jangan datang lagi ke sini. Awas kalau berani ke sini. Aku potong si Bul sampai habis. Ancam Nanda yang kesal karena Langit selalu bisa membalikkan ucapannya. Langit tahu Nanda hanya bercanda padanya. Namun secara refleks kedua tangannya pun menutup si Bul. Yang sedang tidur siang di balik celananya. Seakan-akan dirinya tengah melindungi nyawa si Bul yang sedang terancam kesejahteraannya. Pintu utama ditutup oleh Nanda dengan keras. Ia masih gemas dengan tingkah konyol Langit barusan. Unda, buka pintunya dong. Ada yang ketinggalan di dalam.
Ucap langit seraya mengetuk pintu utama. Derit pintu pun terpaksa dibuka Nanda kembali. Dirinya ingin tahu barang apa milik langit yang tertinggal di dalam rumah. Sebab ia pun bingung dan tak tahu. Namun Nanda hanya membuka pintu setengahnya saja. Memangnya apa yang ketinggalan? Tanya Nanda to the point. Aku mau pamit pulang tapi lupa belum bilang sesuatu yang penting ke kamu. Jawab langit. Apa? Tanya Nanda yang masih sewot. Aku cinta Unda banyak-banyak pokoknya. Love you Unda, sayang. Jaga cintaku selalu ya, Unda. Langit mengucapkan cinta pada Nanda seraya membuat gambar hati dengan jari jemarinya. Has. Gerutu Nanda bercampur malu. Akhirnya ia pun spontan menutup kembali pintu utama. Langit tak marah dengan yang dilakukan Nanda padanya. Justru ia tersenyum lucu dan bahagia melihat reaksi Nanda barusan. Menggemaskan, batin langit. Sedangkan di balik pintu utama, tepatnya di dalam rumah, Nanda menggerutu sebal melihat kekonyolan tingkah langit. Tetapi tak dapat dipungkiri jika mendadak hatinya berbunga-bunga mendengar langit mengucapkan cinta padanya. Nanda tahu jika langit serius dengan ucapan yang baru saja terlontar. Senyum tipis seketika menghiasi raut wajahnya saat ini. Aku juga cinta kamu, Lang. Dari dulu hingga sekarang dan nanti. Cinta itu tak pernah berubah. Hanya untukmu, Langit Gemintang Laksono. Rumah tangga Langit dan Kayla sudah berakhir. Menyisakan rumah tangga yang lain, yang saat ini berada di ujung tanduk yakni pernikahan Edo dan Sylvia. Katakan semuanya padaku, Mas. Bentak Sylvia. Yang berada di atas ranjang kamar perawatannya kala itu karena ia harus bed rest. Setelah sebelumnya ia mengetahui fakta mencengangkan. Jika Kayla yakni mantan kekasih suaminya di masa lalu. Maafkan aku, Sil. Edo pun sampai bersujud di depan Sylvia hingga berurai air mata penyesalan. Cepat katakan sejujur-jujurnya. Tekik Sylvia dengan berderai air mata. Akhirnya Edo pun menceritakan semua yang terjadi padanya bersama Kayla. Mulai terjadi malam panas antara dirinya dengan Kayla. Ketika tak sengaja berjumpa kembali di Jakarta hingga Kayla hamil. Tetapi Kayla tak mengatakan padanya perihal kehamilannya tersebut. Hingga mereka bertemu kembali. Ketika Edo harus menjemput Sylvia yang tengah mabuk. Lalu pertemuan perdana Edo dengan Ara. Bocah kecil nan cantik yang disampaikan oleh Kayla bahwa Ara adalah putri kandungnya. Buah dari malam panas tersebut. Namun faktanya ternyata Kayla membohonginya. Karena hasil tes DNA Ara dengannya negatif. Ara bukanlah darah dagingnya. Setelah mengusut perihal bayinya dengan Kayla yang terbilang sangat terlambat. Ia baru mendapati fakta sesungguhnya. Darah dagingnya bersama Kayla ternyata sudah meninggal sebelum dilahirkan. Karena terjadi pendarahan hebat, sungguh perih hati Sylvia. Di saat dirinya diberikan anugerah oleh Tuhan,
dengan mengandung buah cintanya bersama laki-laki yang ia cintai. Ini ia harus menelan pil pahit bahwa suaminya, yang begitu ia cintai, melakukan perselingkuhan dengan sahabatnya sendiri. Hingga membuahkan bayi di masa lalu. Walaupun bayi tersebut ditakdirkan meninggal dunia sebelum dilahirkan oleh Kayla. Tetap saja hatinya saat ini bagai ditusuk belati tajam. Pernikahannya dengan Edo memang berawal dari perjodohan kedua orang tua mereka. Akan tetapi sejak berkenalan pertama kali dengan laki-laki ini, ia sudah jatuh hati. Cintanya sangat besar dan ia curahkan sepenuhnya untuk suami tercinta. Namun bukan air susu yang ia dapatkan melainkan air tuba. Sejak saat itu, ia melarang Edo menemui dirinya. Hingga dokter menyatakan kondisinya membaik dan diperbolehkan pulang ke rumah. Ia tetap tak mau bertemu dengan sang suami. Edo tak pantang menyerah untuk mendapatkan maaf dan meluluhkan hati Sylvia, guna mempertahankan rumah tangganya. Berulang kali ditolak dan diusir oleh Sylvia, Edo tetap gigih. Hingga berlutut di halaman kediaman orang tua Sylvia. Karena sang istri menolak bertemu, tetap dilakoni Edo. Panas terik maupun hujan deras yang tiba-tiba datang mengguyur tubuhnya. Tak membuat Edo bergeming sedikit pun. Sylvia menutup komunikasi dengan Edo. Namun ia tetap tahu kondisi suaminya tersebut di luar sana. Bahkan Edo beberapa kali harus masuk rumah sakit, ia pun tahu. Ibu mertuanya sering mengunjungi dirinya dan menceritakan kondisi Edo, bahwa suaminya tersebut terindikasi mengalami kehamilan simpatik. Setiap hari Edo mengalami pusing dan mual hebat, bahkan tak bisa menelan nasi. Mencium bau nasi saja Edo sudah mual hingga pernah tak sadarkan diri. Mual yang mendera Edo akan sedikit mereda jika laki-laki ini menciumi baju tidur Sylvia. Alhasil Nyonya Alice membawakan baju tidur milik Sylvia, yang masih tertinggal di kediaman pribadi mereka. Bersambung.